Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali saudara di hari ini, bulan Juni, bulan yang baru, di mana kasih Tuhan nyatakan buat kita semua sehingga kita masih ada hari ini sebagaimana kita ada. Puji nama Tuhan, selamat datang di program Membaca Alkitab setiap hari. Sebuah program di mana semua saudara bisa membaca Alkitab secara bersama-sama. Kita mulai dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama sampai di kitab Wahyu. Saudara yang sudah mengikuti pembacaan ini setiap hari, mari kita lebih semangat saudara, karena kita sudah ada di kitab Keluaran. Dan buat semua saudara yang baru pertama melihat tayangan ini, silakan saudara bisa bergabung, bisa mengajak saudara-saudara yang lain, teman-teman kita, untuk kita bisa sama-sama setiap hari menggunakan waktu kita dengan kita membaca Alkitab. Karena hari-hari ini adalah kita hidup di akhir zaman, tantangan zaman semakin berat saudara, maka kita perlu Tuhan Yesus, kita perlu firman Tuhan. Mari kita sama-sama bisa membaca Alkitab di program Membaca Alkitab setiap hari. Sebelum kita baca Alkitab hari ini saudara, kita akan berdoa dan kita akan puji Tuhan. Belum pernah kasih-Mu tiada dunia.
dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Puji nama Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tiada duanya Bapa. Engkau tidak pernah memandang siapa kami. Engkau sangat mengasihi kami. Mungkin hari-hari ini kami terjatuh di dalam kesalahan dan dosa kami. Tetapi ketika kami sadar, kami datang padamu memohon pengampunan, Kau mengampuni kami. Maka kami percaya anugerah-Mu turun bagi setiap kami. Kami sangat mengagumi Engkau Tuhan, Bapa yang penuh kasih atas setiap kami. Biarlah di hari-hari ini, apa yang tidak Engkau kehendaki, kami tidak melakukannya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang meninggalkan dosa dan taat pada kehendak Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur kami diberi waktu untuk kembali baca Alkitab Tuhan. Memberkati setiap kami yang memberikan waktu untuk membuka Alkitab, mendengar firman. Kami berdoa kuasa Tuhan kerja atas kami semua hari ini, siang ini. Sehingga apapun yang kami baca, kami tahu firman kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang luar biasa mampu mengubahkan kami, memberi kami pengertian. Sehingga Tuhan hari ini kembali kami punya sesuatu yang indah yang kami dapatkan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami selalu hidup di dalam hubungan pribadi yang indah bersama dengan Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu, kami rindu Tuhan mendengar nasihat-nasihat-Mu dan mendengar hikmat-Mu yang luar biasa lewat pembacaan Alkitab siang ini. Ini kami Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu ini. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita siapkan Alkitab yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Hari ini saya akan membacakan kepada saudara dan kita akan sama-sama membaca dari kitab Keluaran pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Di situ ada satu perikop. Musa kembali ke Mesir. Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Elohim nenek moyang mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu."
Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda mujizat yang kedua, tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Elohim baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Perikop selanjutnya, Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Elohim itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anak-anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung.' Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipporah mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, 'Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku.' Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipporah waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, 'Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa.' Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Elohim, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang telah diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa.
serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka. Maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita sudah membaca di kitab Keluaran pasalnya yang keempat, yaitu Musa kembali ke Mesir. Siapapun kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan hari ini disebut berbahagia karena kita sudah menerima berkat yang baru di bulan yang baru, yaitu bulan Juni ini. Saudara, mari selalu mengingat bahwa setiap hari kita akan kembali bersama meneruskan pembacaan Alkitab kita hari ini, dan besok hari kita akan masuk ke Keluaran pasalnya yang kelima. Mari kita semakin setia untuk membaca firman Tuhan. Kita semakin setia untuk mendengar firman Tuhan setiap hari, saudara. Dan saya berdoa, biarlah berkat Tuhan selalu menyertai saudara-saudara yang setia dalam membaca firman Tuhan. Saudara, terima kasih banyak untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen, serta share video-video dari kami. Kami berdoa biarlah kasih anugerah Tuhan terus menyertai saudara. Apapun yang saudara lakukan, yang saudara kerjakan di hari ini, di bulan Juni ini, kami berdoa Tuhan memberkati dan dibuat Tuhan berhasil apa yang saudara kerjakan dan saudara usahakan. Biarlah keluarga saudara diberkati, orang tua, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kita semua dilindungi oleh perlindungan kuat kuasa tangan Tuhan. Sampai bertemu kembali di besok hari, saudara. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.